membahas pola makan yang sehat dan seimbang untuk Anda perlu terlebih dahulu mengetahui berapa kebutuhan kalori atau energi harian Anda. Kebutuhan kalori tiap orang berbeda-beda, ditentukan oleh jenis kelamin, usia, status gizi atau body mass index, dan level aktivitas harian Anda. Kebutuhan kalori laki-laki lebih besar dari wanita. Semakin bertambah usia menjadi dewasa dan menuju lansia, maka akan makin berkurang kebutuhan kalori harian Anda. BMI dapat Anda peroleh, yaitu dengan membagi berat badan ke dalam satuan kilogram dengan tinggi badan Anda dalam satuan meter. Level aktivitas dapat dibagi dalam aktivitas ringan, aktivitas sedang, dan aktivitas berat. Aktivitas ringan seperti pekerja kantor atau orang yang tinggal di rumah dan tidak berolahraga secara teratur, atau aktivitas yang kurang memerlukan kekuatan fisik. Aktivitas sedang yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pekerja konstruksi atau pekerja kantor yang melakukan olahraga sedang hingga berat selama 1 jam setiap hari, seperti jogging atau bersepeda. Aktivitas berat yaitu aktivitas yang dilakukan oleh orang yang bekerja dengan menggunakan kekuatan fisik, seperti buruh pertanian non-mekanik atau orang-orang dengan pekerjaan tidak menetap, dan orang yang melakukan aktivitas berat seperti berenang atau menari dengan rata-rata durasi 2 jam sehari. Sebagai contoh, bila Anda seorang laki-laki berusia 50-59 tahun dan dengan BMI lebih dari 25 dan dengan pekerjaan ringan di rumah saja, maka kebutuhan kalori harian Anda adalah berkisar 2.140 kalori per hari. Contoh lain, bila Anda seorang wanita berusia antara 60-69 tahun dengan BMI lebih dari 25 dan dengan aktivitas fisik ringan, yaitu sebagai ibu rumah tangga, maka kebutuhan kalori Anda berkisar 2.040 kalori per hari. 3 kunci utama pola makan yang sehat. Pertama, bagi penderita diabetes, makan sehat bukan berarti membatasi jenis makanan tertentu. 3 kunci utama pola makan yang sehat bagi penderita diabetes adalah: yang pertama, makan makanan yang sehat dan seimbang. Yang kedua, makan kalori dalam jumlah yang tepat dan wajar. Yang ketiga, makan secara teratur pada waktu yang tepat, atau jangan melewatkan waktu makan untuk menjaga agar kadar gula darah Anda tetap rendah. Makan makanan yang sehat dan seimbang. Makanlah makanan yang sehat dan seimbang dengan memperhatikan 6 kategori makanan, yaitu karbohidrat, protein, sayuran, lemak, produk susu, dan buah-buahan. Sangat penting bagi Anda untuk makan dengan variasi yang luas dari semua kelompok makanan dan makan makanan yang berbeda dalam kelompok yang sama. Makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya nasi, roti, ubi, kentang, mie. Makanan yang mengandung protein adalah ikan, daging, kacang kedelai termasuk tempe tahu, cumi, dan kerang. Makanan yang mengandung lemak seperti minyak goreng, mentega, dan kacang-kacangan. Sayuran seperti ketimun Jepang, wortel,
kol, rumput laut, pokcai, dan jenis sayuran lainnya. Produk susu seperti musu, yogurt, dan keju. Buah-buahan seperti apel, jeruk, mangga, semangka, dan jenis buah lainnya. Anda dianjurkan untuk makan berbagai variasi makanan. Makanlah banyak untuk jenis sayur dan buah. Makanlah dalam jumlah sedang yang mengandung lemak dan minyak. Makan dalam jumlah sedikit yang mengandung gula dan garam. Makan makanan yang sehat dan seimbang, buah-buahan dan sayuran. Makan lebih banyak sayur dan buah-buahan dengan selalu menyertakan sayuran dalam makanan Anda. Makan buah-buahan segar dan sayuran mentah sebagai makanan ringan. Makan buah-buahan dan sayuran lokal segar pada musimnya. Dan menambahkan buahan dan sayuran dengan minimal 3 warna ke piring Anda, seperti merah, kuning, hijau, ungu, dan putih. Makan makanan yang sehat dan seimbang, daging dan ikan. Makan berbagai makanan setiap hari membantu mendapatkan jumlah nutrisi yang penting dan tepat. Yang pertama, makan banyak makanan kaya zat besi seperti daging, telur, hati, tiram, kerang, ikan teri, udang, salmon, dan tuna. Pilihlah daging putih seperti unggas karena rendah lemak daripada daging merah. Hindari daging olahan karena tinggi lemak dan garam. Makan makanan yang sehat dan seimbang, lemak dan minyak. Kurangi asupan lemak dengan memilih minyak goreng yang lebih sehat seperti sunflower, canola, atau olive oil. Menghilangkan lemak yang terlihat dari semua jenis daging. Memilih merebus, mengukus, atau memanggang makanan daripada menggoreng. Menghindari makanan tinggi lemak jenuh seperti keju, es krim, dan daging berlemak. Memilih makanan yang tinggi lemak tak jenuh seperti salmon, alpukat, selai kacang alami, dan kacang-kacangan. Makan makanan yang sehat dan seimbang, gula. Kurangi jumlah asupan gula dengan jenis makanan yang tinggi karbohidrat, di antaranya nasi putih, roti putih, kentang, dan kue olahan dari nasi. Sedangkan jenis makanan yang mengandung karbohidrat sedang, di antaranya nasi merah, roti gandum, ubi manis, dan pisang. Untuk jenis makanan rendah karbohidrat, di antaranya jamur, susu, buah, dan kacang-kacangan. Anda perlu mengawasi gula tersembunyi dalam produk-produk makanan dan minuman olahan atau kemasan seperti roti, susu, saus-sausan, sup, dan alkohol. Baiknya, Anda mengonsumsi air putih atau air mineral biasa dan membatasi asupan minuman ringan atau bersoda dan minuman lain yang tinggi gula seperti jus buah, kordial, dan sirup, susu yang diberi rasa, dan minuman yogurt. Dan baiknya, Anda juga lebih memilih buah-buahan segar daripada makanan ringan yang manis seperti biskuit, kue,
dan coklat sebagai cemilan. Penting untuk Anda makan makanan kalori dalam jumlah yang wajar. Setiap orang berbeda dalam keadaan fisik dan tingkat aktivitas mereka. Oleh karena itu, jumlah asupan kalori yang optimal bergantung pada individu. Jika Anda makan berlebihan, kadar gula darah naik secara tidak normal. Sementara, melewatkan makan menyebabkan hipoglikemia. Kebutuhan total kalori harian rata-rata 1.800 sampai 2.000 kalori. Gambar berikut ini menunjukkan rencana makan 600 kilokalori per sekali makan untuk orang yang mengonsumsi total 1.800 kilokalori per hari. Jika Anda kelebihan berat badan, Anda bisa mengurangi total asupan kalori dengan mengurangi jumlah nasi, roti, dan daging di piring Anda. Mengurangi semangkuk nasi atau sebanyak sepertiga akan menghasilkan 500 kilokalori per sekali makan atau 1.500 kilokalori per hari. Timbang garam. Kurangi asupan garam Anda dengan menggunakan rempah-rempah alami sebagai pengganti garam dan kecap sebagai bumbu. Memilih makanan segar daripada makanan olahan, mengeluarkan atau tidak meletakkan botol garam di meja makan Anda. Membatasi asupan garam di bawah 1 sendok teh per hari dapat membantu mencegah hipertensi dan mengurangi risiko penyakit stroke dan kardiovaskular lainnya. Makan makanan kalori dalam jumlah yang wajar, ukuran porsi. Anda dapat menggunakan tangan Anda untuk memperkirakan ukuran porsi. 1 kepalan tangan sama dengan 1 porsi nasi atau mie. 1 kepalan tangan sama dengan 1 porsi buah atau sayuran. 1 telapak tangan sama dengan 1 porsi daging tanpa lemak atau ikan. 1 sidik jempol sama dengan 1 sendok teh. 3 sidik jempol sama dengan 1 sendok makan atau sama dengan 3 sendok teh. Saat memasak di rumah kalori dari minyak, lebih baik direbus atau dikukus daripada menggoreng. Paparan panas dalam waktu lama juga dapat merusak benih atau nutrisi. Serat memperlambat pencernaan, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan membantu mengontrol kadar gula darah. Menambahkan cuka atau lemon dapat memperlambat perjalanan makanan dari perut ke usus kecil. Saat menambahkan pemanis, gunakan pemanis rendah kalori daripada gula, madu, atau sirup untuk membantu mengurangi asupan kalori total. Memilih bahan segar daripada bahan olahan lebih menguntungkan karena biasanya lebih rendah kalori dan mengandung lebih sedikit garam dan natrium. Tips saat makan di luar. Ada kalanya, Anda harus makan di luar selama menjalankan tugas atau bersama teman dan keluarga. Penting untuk mempelajari cara-cara mengolah diabetes Anda sambil makan di luar. Pertama-tama, penting untuk mengetahui jenis makanan dan ukuran porsi restoran. Jika Anda mengetahui betapa banyak makanan dan berapa banyak kalori yang biasanya Anda makan, akan lebih mudah bagi Anda untuk memesan sesuai dengan itu. Jangan melewatkan makan sebelum makan di luar karena akan meningkatkan peluang Anda untuk makan berlebihan.
Jika waktu makan Anda lebih lambat dari waktu makan biasanya, makanlah cemilan. Cobalah untuk memilih makanan dengan banyak sayuran. Saat Anda makan berlebihan, ingatlah untuk membakar kalori ekstra melalui aktivitas fisik atau dengan mengurangi jumlah makanan yang Anda makan pada waktu makan berikutnya. Makan selama sakit akut. Mungkin akan sulit bagi Anda untuk tetap berpegang pada pola makan sehat dan seimbang ketika Anda sedang sakit. Oleh karena itu, cobalah makan makanan lunak dalam porsi kecil yang lebih mudah dicerna, seperti sup. Lanjutkan dengan terapi obat atau insulin Anda, karena peradangan dapat meningkatkan kadar gula darah Anda. Jika Anda muntah atau diare, minumlah cairan yang cukup untuk mencegah hiperglikemi akibat dehidrasi. Hindari terlalu banyak aktivitas fisik karena dapat menyebabkan hipoglikemia. Makan selama aktivitas fisik. Bagi pasien yang kadar gula darahnya terkontrol dengan baik dan berolahraga secara teratur, tidak diperlukan kudapan tambahan sebelum berolahraga. Namun, bila melakukan aktivitas fisik yang lebih berat dari biasanya, cemilan tambahan dapat mencegah hipoglikemia. Cemilan harus diminum sebelum Anda berolahraga. Saat berencana melakukan aktivitas fisik yang kuat selama 1 jam atau lebih, seperti sepak bola, basket, atau renang, dan kadar gula darah Anda di bawah 100, diperlukan kudapan berkarbohidrat seperti susu, pisang, ubi manis, dan roti gandum. Bila Anda menderita dislipidemia, Anda perlu kurangi makanan yang dapat meningkatkan risiko dislipidemia, di antaranya yang mengandung lemak hewani atau lemak jenuh, karena meningkatkan kadar kolesterol. Anda dapat menggantinya dengan lemak tak jenuh dari minyak nabati. Namun, lemak trans yang dibuat dari minyak nabati olahan bahkan lebih berbahaya daripada lemak jenuh. Oleh karena itu, hindari makanan olahan yang mengandung lemak trans. Cobalah makan daging tanpa lemak dan buang kulit ayam sebelum Anda makan. Pilih produk susu rendah lemak. Waspadai makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan kalori. Makanan bertepung manis seperti kue, biskuit, pai, dan kue beras, serta minuman manis seperti soda dan jus buah adalah beberapa contohnya. Buah kalengan juga mengandung banyak gula. Saat membeli produk olahan, berhati-hatilah dengan klaim kesehatan dan nutrisi. Periksa jumlah kalori, karbohidrat, dan natrium pada label nutrisi. Memeriksa jumlah gula sangat penting untuk pasien diabetes. Meskipun makanan segar seperti biji-bijian atau sayuran juga mengandung gula. Makanan olahan umumnya mengandung jumlah gula yang jauh lebih tinggi. Inilah alasan mengapa makanan segar lebih direkomendasikan daripada makanan olahan. Makan makanan pada waktu yang tepat adalah penting bagi Anda untuk makan pada waktu yang tepat. Makanlah 3 kali sehari pada waktu yang sama. Banyak orang, terutama profesional yang sibuk, cenderung melewatkan sarapan dan makan berlebihan saat makan siang atau makan malam. Namun, Anda harus menyadari bahwa makan berlebihan dapat meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Oleh karena itu,
Penting bagi Anda untuk makan pada waktunya, yaitu untuk sarapan, makan siang, dan makan malam setiap hari. Bila Anda akan mengonsumsi cemilan, dianjurkan untuk dikonsumsi setidaknya 2 jam setelah makan, saat kadar gula darah tidak lagi meningkat. Kesimpulan, makan makanan yang seimbang, makan kalori dalam jumlah yang wajar, makan secara teratur pada waktu yang tepat.